Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Pami Gunawan, dan hari ini saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK untuk Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Presentasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta rencana strategi saya dalam menjalankan amanah sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam paparan kali ini, saya akan membahas 5 poin utama, dimulai dari pendahuluan, kemudian nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, dilanjutkan dengan nilai dan etika unit kerja, rencana hasil kerja saya selama 5 tahun ke depan, dan akan diakhiri dengan penutup serta saran. Mari kita masuki bagian pertama, yaitu pendahuluan pada bab 1, yang melandasi pentingnya kegiatan orientasi ini bagi setiap aparatur sipil negara. Latar belakang orientasi ini didasarkan pada 3 pilar utama. Pertama, internalisasi nilai berakhlak untuk memastikan integritas dan profesionalisme sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023. Kedua, menjamin ketertiban administrasi berbasis digital pada seksi Trantib untuk mendukung penegakan perda. Dan ketiga, mendukung stabilitas wilayah Kecamatan Jamblang melalui birokrasi yang akuntabel dalam melayani pengaduan masyarakat. Maksud dan tujuan dari orientasi ini adalah untuk membekali PPPK dengan pemahaman regulatif mengenai visi misi Kabupaten Cirebon guna mendukung pemerintahan yang bersih dan inovatif. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan core values ASN berakhlak dalam rutinitas birokrasi dan administrasi perkantoran sehari-hari. Secara khusus, tujuan kami adalah mengoptimalkan administrasi Trantibum melalui digitalisasi arsip dan pengelolaan database Satlinmas Desa. Hal ini penting untuk memfasilitasi operasional, seperti penyusunan surat perintah tugas razia serta penyusunan draft laporan kinerja yang akurat dan tepat waktu. Orientasi ini dilaksanakan mulai tanggal 25 Mei hingga 30 Juni 2026, berpusat di kantor Kecamatan Jamblang. Metode yang digunakan adalah blended learning, yang menggabungkan belajar mandiri melalui sistem LMU dan pertemuan virtual melalui Google Meet untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap lingkungan kerja. Pelaksanaan agenda ini dibagi menjadi 3 tahapan penting, diawali dengan pengenalan nilai dan etika, dilanjutkan dengan penerapan fungsi dan tugas ASN langsung di tempat kerja, serta diakhiri dengan evaluasi hasil belajar untuk mengukur efektivitas orientasi. Selanjutnya, pada bab 2, kita akan membahas mengenai nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi pedoman moral bagi kita semua dalam bertugas. Visi dan misi Kabupaten Cirebon berfokus pada 3 hal utama. Pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Kedua, mendorong ekosistem inovatif yang memanfaatkan teknologi namun tetap menjunjung budaya lokal. Dan ketiga, memperkuat kualitas masyarakat yang agamis, aman, dan kondusif melalui penguatan etika sosial. Terkait struktur organisasi, Kecamatan Jamblang berfungsi sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh seorang camat. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021, struktur ini terdiri dari camat yang dibantu oleh Sekretariat Kecamatan yang membawahi sub-bagian program, keuangan, umum, dan kepegawaian. Dalam menjalankan fungsinya, kami mengedepankan sinergi lintas sektoral dengan Forkopimcam, termasuk Polsek dan Koramil. Struktur ini juga terbagi ke dalam seksi-seksi fungsional seperti seksi pemerintahan, seksi Trantib, seksi ekonomi dan pembangunan, serta seksi pelayanan publik untuk memastikan semua aspek pelayanan masyarakat terakomodasi. Manajemen kepegawaian PPPK di Kabupaten Cirebon menerapkan sistem merit yang objektif berdasarkan kualifikasi dan kinerja. Di sini, setiap pegawai memiliki hak atas gaji, jaminan hari tua, dan pengembangan kompetensi, namun juga berkewajiban menjaga rahasia jabatan dan mematuhi jam kerja. Penilaian kinerja dilakukan secara transparan melalui aplikasi e-kinerja ASN Digital. Evaluasi ini menitikberatkan pada hasil kerja dan perilaku yang berpedoman pada core values berakhlak, yang hasilnya akan menjadi dasar utama dalam menentukan perpanjangan kontrak kerja maupun pemberian penghargaan. Kita beralih ke bab 3, yang akan membahas nilai dan etika di tingkat unit kerja, khususnya di Kecamatan Jamblang. Rencana strategis Kecamatan Jamblang adalah dokumen operasional untuk mewujudkan jargon Cirebon Beriman. Bagi pengadministrasi perkantoran, Renstra ini menjadi kompas dalam mengelola dokumentasi Trantib agar akurasi data penegakan perda dan pelayanan perlindungan masyarakat tetap akuntabel. Implementasi rencana strategis ini ditekankan pada efektivitas administrasi yang vital bagi koordinasi keamanan dengan Forkopimcam. Fokus kami adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan transparan guna mendukung stabilitas ketertiban umum di seluruh desa wilayah Jamblang. Tugas pokok seksi Trantib meliputi perumusan kebijakan teknis, koordinasi lintas sektoral untuk penegakan perda, serta pengawasan wilayah. Kami melakukan patroli rutin dan memfasilitasi penyelesaian konflik sosial ringan guna menciptakan lingkungan yang nyaman bagi warga. Selain itu,
Seksi Trantim mengelola administrasi operasional seperti SPT patroli dan berita acara non-justisial. Kami juga bertanggung jawab dalam pembinaan teknis anggota Satlinmas di desa-desa seperti Sitiwinangun dan Bojonglor untuk memperkuat perlindungan masyarakat di tingkat akar rumput. Sebagai PPPK, tugas pokok saya adalah melaksanakan administrasi perkantoran secara akuntabel, mulai dari surat menyurat hingga penginputan database operasional Linmas dan laporan gangguan Kamtibmas. Saya juga bertugas menyusun dokumen pendukung koordinasi dengan Forkopimcam demi kelancaran patroli. Selain tugas rutin, saya juga menjalankan fungsi kearsipan agar dokumen penting mudah diakses dan menyusun draft laporan bulanan hingga tahunan sebagai bahan evaluasi kinerja instansi kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. Memasuki bab 4, saya akan memaparkan rencana hasil kerja saya sebagai PPPK dalam jangka menengah. Dalam matriks 5 tahun, fokus tahun pertama 2026 adalah digitalisasi arsip surat menyurat. Di tahun kedua 2027, sasarannya adalah pembangunan database digital yang merekapitulasi titik rawan konflik dan pelanggaran Perda untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan. Pada tahun ketiga 2028, saya akan melakukan standarisasi templat dokumen untuk mempercepat layanan surat izin keramaian. Kemudian, pada tahun keempat dan kelima, fokusnya adalah sinkronisasi sistem administrasi dengan aplikasi daerah untuk menjamin transparansi informasi publik yang berkelanjutan. Secara lebih rinci, rencana aksi saya mencakup pengelolaan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan keamanan wilayah serta pembangunan database kerawanan wilayah untuk mendukung patroli yang lebih terukur dan efektif. Saya juga akan memfasilitasi administrasi operasional penertiban agar setiap tindakan di lapangan memiliki landasan legalitas yang kuat melalui SPT dan BAP yang rapi. Tujuannya adalah optimalisasi layanan administrasi sehingga kebutuhan masyarakat dapat diproses dengan transparan dan cepat. Sekarang kita sampai pada bagian akhir, yaitu bab 5 mengenai penutup. Kesimpulannya, orientasi ini telah membekali kami untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas sesuai nilai berakhlak. Reformasi tata kelola administrasi di Seksi Trantib terbukti berdampak langsung pada kecepatan penanganan gangguan ketertiban umum di Kecamatan Jamblang. Selain itu, penataan arsip dan digitalisasi data menjadi fondasi penting bagi stabilitas wilayah. Administrasi yang tertib memungkinkan koordinasi antar instansi berjalan lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar kinerja yang ditetapkan. Ada 2 saran utama yang saya ajukan. Pertama, perlunya bimbingan mentor secara berkelanjutan dari Kepala Seksi Trantib agar rencana aksi tetap selaras dengan dinamika wilayah. Kedua, pentingnya pengembangan kompetensi digital bagi pegawai untuk mendukung pelaporan pelanggaran Perda secara real-time. Saran terakhir adalah memperkuat sinergi lintas sektoral melalui pengelolaan dokumen koordinasi yang sistematis. Sinkronisasi data lapangan dengan aplikasi pusat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan Kecamatan Jamblang yang kondusif, aman, dan tertib. Demikian paparan laporan orientasi saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya siap untuk berdiskusi lebih lanjut.